al-jafi wal mahin ay laisa bi ghalidit tab'i saqilin nafsi. Itu makna al-jafi. Artinya beliau perangainya itu tidak berat, tidak galak begitu dan seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk dapat kembali menjalankan kehidupan, dan tidak ada tugas yang dibebankan pada kita dalam kehidupan ini selain kita beribadah pada Allah. Maka kita niatkan duduk kita pada Jumat pagi mubarakah ini adalah untuk menuntut ilmu, berzikir, sehingga mudah-mudahan duduk kita ini menjadi duduk ibadah. Amin. Ustadz-ustadzah yang kami hormati dan memuliakan, alhamdulillah tadi sudah diawali dengan zikir, mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita, juga mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Maka selanjutnya adalah kita melanjutkan kajian di halaman 26 sampai di situ. Nah, dimulai dari laisa bil jafi walal mahini. Ini yang belum dibahas ya. Coba silakan dibaca dulu Ustaz Sabaruz Zaman. Laisa bil jafi walal mahini yu'addimun ni'mata wa in daqqat la yadhumma minha syai'an wa annahu lam yakun yadhummu jawaban wala yamdahuhu wala nudibuhu dunya wala makana laha fa idza wa'addiya al-haqqu lam yakun bighadabihi syai'un hatta yantasira lahu wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Ida asyara biqaffihi kulliha wa ida ta'ajjaba qalabaha wa ida tahaddasa ittasala biha wa daraba bi rahatihil yumna batna ibhamihi yusra wa ida ghadiba a'rada wa asya'a wa ida fariha ghadda tarmahu jullu dahikihi tabassumi yabtarru an mithli habbil ghamami. Yu'adzibun ni'mata wa in daqqat. Beliau senantiasa menghargai, mengagungkan nikmat meskipun dilihat kecil. Yang walal mahin, yang al-jafi walal mahin ay laisa bi ghalidit tab'i saqilin nafsi. Itu makna al-jafi. Artinya beliau perangainya itu tidak berat, tidak galak begitu dan seterusnya. Walal mahin ay laisa huwa bil muhtaqar al-mubtadal. Ya, beliau itu tidak rendah. Balkana mahiban muwaqqaran. Tapi sebaliknya beliau itu orang yang sangat-sangat berwibawa dan dimuliakan, diagungkan.
Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat beliau secara sepintas itu sudah menaruh kesan, sudah menaruh hormat. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang sudah lama berinteraksi dengan beliau, dengan Rasulullah, yang sudah betul-betul kenal, maka pasti menyukainya, mencintainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedikit pun tidak merendahkan nikmat. Beliau senantiasa mengagungkan nikmat, menganggap sesuatu yang kecil sebagai sesuatu yang besar. Ghairu annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamtahuhu. Hanya saja Rasul itu secara umum beliau tidak pernah merendahkan makanan apapun, tapi juga tidak memuji-mujinya. Az-zawwaq maknanya asyai'ul mazuk, sesuatu yang dirasakan, sawa'un kana ta'aman aw saraban, baik itu makanan ataupun minuman. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam yuzkaru fi majlisihi syarif al-mufadhalatu bainal at'imati awil ashribati. Jadi sama sekali dalam majlis-majlis beliau itu tidak pernah terdengar bahwa Rasulullah membeda-bedakan antara satu makanan dengan yang lain, menganggap yang satu itu lebih enak dan seterusnya. Kalau masakannya Syekh nggak enak, kalau masakannya Bang Haji luar biasa, itu nggak pernah begitu. Kasani ba'di ahli dunya alladzina yahtamuna bit-ta'ami wasyarabi wal maladzat. Ya sebagaimana kita-kita lah yang hobinya itu memberi perhatian kepada satu makanan tapi kemudian meninggalkan yang lain. Watakunu haditha majalisihim, bahkan masalah makanan itu menjadi penghias setiap obrolan kita begitu ya. Enak tuh di pojok Mang Engki. Wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Sama sekali dunia itu tidak pernah membuat Rasulullah kecewa ataupun marah. Dan kalaupun beliau marah, itu makana laha, bukan karena urusan dunia. Fa idza tu'diyal haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lahu. Apabila kebenaran itu dilampaui, artinya dilanggar, maka tak ada sesuatu pun yang bisa menahan kemarahan beliau. Gak bisa, gak ada yang bisa menahan. Hatta yantasira lahu, artinya secara otomatis Rasul akan membelanya. Wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Sebaliknya Rasul juga tidak pernah marah ketika yang dilecehkan atau dihina itu adalah dirinya, dan Rasulullah juga tidak pernah membela-bela dirinya. Idza asyara bikaffihi kulliha. Apabila Rasul memberikan satu isyarat, maka Rasulullah menggunakan telapak tangannya. Jadi isyaratnya itu tidak begini tapi semuanya begitu. Pengulangan itu. Yang mana? Idza asyara ay asyar Rasul asyara bikaffihi. Makna apanya? Dari bahasa Oh, ya pengulangan itu kalau maknanya berbeda itu bisa masuk dalam kategori ini ya, apa itu? Kalau di bab badi itu jinas. Tapi kalau ini maknanya sama. Kalau jinas kan an yatashabahal lafzoni wa yakhtalifa fil makna begitu. Misalkan ra'aitul aina bil aini. Ain yang pertama dengan ain yang kedua itu beda. Atau misalkan bisa masuk dalam kategori majaz. Idza jaa Khalid ja'an nasr begitu. Maka ja'annya itu berbeda kalau di sini ya. Tapi kalau di sini asarannya bermakna sama, jadi tidak masuk dalam kategori majaz. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Kalau merasa kagum dengan sesuatu,
beliau memainkan tangannya, membolak-balikannya. Wa idza tahaddatsa ittasala biha. Jika Rasul berbicara, beliau berkomunikasi dengan telapak tangannya tersebut. Berarti ada body language di sini ya. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Kemudian memukulkan bagian dalam telapak tangan kanannya ke bagian dalam ibu jarinya yang sebelah selatan. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha. Kalau Rasul tidak suka, Rasul marah, ya beliau memalingkan mukanya saja. Wa idza fariha ghadda tarfahu. Sebaliknya jika beliau senang, merasa gembira, beliau itu sering memejamkan matanya. Jullu duhaihi at-tabassum. Hampir semua ketawa beliau itu senyuman yang indah. Yaftarru an misli habbil ghamam. Jadi Rasulullah itu tersenyum, tertawa seperti butiran-butiran awan yang kemudian turun menjadi hujan dalam bentuk kristal-kristal yang sangat putih.